Kota Yogyakarta. Oke. Hah? Wah, masjid ya, masjid kelihatan nggak itu apa itu? Masjid kan? Tapi di sekitar ini. Ini masjid. Was. Masjid Al-Azhar. Tutup. Hah? Siapa? Contoh. Contoh. Pentol dulu ya. Pentol dulu guys. Dulu cintaku padamu, kemanapun kan ku bawa, walaupun harus ku terjang lautan bara. Dulu cintaku padamu, ke guru ku ikut denganmu, walaupun harus berkorban jiwa dan raga. Bulan madu di awan biru,
Ini masjid ya, ke kanan ya. Kaca benggala, cermin ambisi nafsu keduniawian. Gejolak berawalkan penderitaan. Kaca benggala, cermin impian yang hilang dan hinaan. Dendam merasuk jiwa di perjalanan. Cermin ambisi
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om, Sampurasun Sugeng Rau, Ken kabari, apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia. Tetap semangat, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, sehat-sehat selalu, dan mudah-mudahan dilancarkan rezeki. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari tumbler tuku warna biru, ya mudah-mudahan ketemu. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh, satu hati, satu jiwa, satu chemistry, dan mudah-mudahan saja ternyata jodoh kita adalah seorang elit global, pemirsa. Amin. Ternyata ya jodoh kita adalah seorang CEO juragan sawit, pemirsa. Amin. Ya, memang doakan mudah-mudahan bagi saudara yang belum dapat jodoh jodoh yang terbaik, satu hati, satu jiwa, satu chemistry, sehingga kemanapun kita melangkah pergi, diajak jalan-jalan kemanapun ya satu hati, pemirsa, termasuk tiduran di emperan toko minimarket, pemirsa. Waduh. Oke, pemirsa yang berbahagia, bagi yang sudah mendapatkan pasangan, mudah-mudahan tambah romantis, tambah harmonis, sakinah mawadah warohmah ya. Memang doakan bagi yang belum dapat jodoh, segera dapat jodoh sebelum datangnya perang dunia ketiga. Amin. Bagi yang sudah, mudah-mudahan tambah langgeng romantis, sakinah mawadah warohmah. Amin. Baik pemirsa yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan saja apapun keinginan kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Halo guys, apa kabar guys? Ubur-ubur ikan lili guys. Selamat pagi les, selamat pagi di kota Yogyakarta. Episode ke-15 dalam perjalanan epik Jogja Slawe ya, Jogja 25 alias Jogja tahun 2025. Ya meskipun tayangnya tahun 2026 karena memang sering ke Jogja ya albumnya bingung ya, memang Jogja 25 ya, perjalanan epik tahun 2025, pemirsa. Waduh, ya mungkin sekarang sudah 1 tahun ya ketika tayang tahun 2026. Kalau berbicara tanggal memang lupa ya, yang jelas bulan Juni Juli, pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, episode ke-15 memang sedang kelantang kelinting dan tiduran di emperan di emperan minimarket, pemirsa, menunggu adzan subuh. Karena ketika menunggu adzan subuh ya memang mencari masjid, ternyata masjidnya dikunci, pemirsa. Waduh, tidak ada tempat untuk tiduran. Jikalaupun ada tempat tiduran itu di teras-teras dan itu penuh, pemirsa. Waduh, penuh ya, penuh bagi orang-orang yang menunggu subuh, entah itu mau naik kereta api ataupun mau menunggu kereta api. Waduh. Bagi saudara yang baru datang di episode ke-15, mungkin saudara akan pusing 7 keliling ya, karena tiba-tiba memang sudah ada di kota Jogja, pemirsa. Oleh karena itu tontonlah episode-episode sebelumnya, pemirsa. Waduh. Jadi episode ke-15 ini ceritanya memang sudah turun dari kereta api Senja Utama yang berangkat dari Purwokerto ya, tempat tinggalnya Provinsi Kades Alkap ya. Cintaku bertepuk sebelah tangan, cemburu bukan alasan ho. Ya memang doakan beliau menjadi seorang kontraktor, seorang gubernur Provinsi Jawa Tengah di kemudian hari, pemirsa. Amin. Nah, memang turun kereta api Senja Utama Yogyakarta pukul 3 pagi, pemirsa. Waduh, 3 pagi, 3 subuh. Oleh karena itu setelah turun memang pun mencari tempat tempat istirahat, pemirsa. Ya isoma, istirahat sambil menunggu sholat adzan subuh, pemirsa. Nah, memang pun kelantang kelinting ya di sekitaran jalan-jalan Pasar Kembang, pemirsa. Waduh, ya Gang Sostrowijayan, pemirsa. Jalan-jalan Abu Bakar Ali, pemirsa. Waduh, ya di antara Hotel Abadi dan Hotel Usuli, pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, karena kelentang kelinting mencari masjid dan kebetulan banyak masjid yang ditutup, pemirsa. Ya, dibukanya nanti menjelang subuh, pemirsa. Waduh, ditutup, dikunci. Jadi orang-orang pada nunggu di depan masjid. Nah, jikalau ada masjid yang ada terasnya
itu penuh pemirsa, penuh bagi orang-orang yang menunggu adzan subuh. Oleh karena itu Mamang pun mencari masjid atau tempat untuk minimal untuk merebahkan tubuh pemirsa. Waduh, menjelang adzan subuh. Akhirnya Mamang pun menemukan tempat daun di atas bantal pemirsa. Tempat untuk rebahan ya. Salah satunya adalah di tempat minimarket. Mamang lupa nama minimarketnya. Yang bekas bukan 7-Eleven, bukan juga Jogja Mart ya, bukan juga Alfamart dan bukan juga Indomart ya. Yang jelas ini minimarket, nggak tahu minimarket apa nih. Memang tak sempat melihat judulnya pemirsa. Waduh. Akhirnya karena di tempat itu ada yang lowong, ada bangku panjang, waduh, dan juga ada beberapa orang yang menunggu. Bahkan terlihat ada satu keluarga yang membawa anak-anak, membawa koper, entah itu mau naik kereta api ataupun menunggu kereta api. Memang pun istirahat di sana pemirsa. Istirahat di depan minimarket ya. Minimarket di dekat stasiun kereta api ya, di sekitaran Pasar Kembang atau Sarkem pemirsa. Jadi tiduran di Pasar Kembang, apalagi di depan minimarket, apalagi banyak orang, serasa tidur daun di atas bantal pemirsa. Waduh. Karena yang namanya kenikmatan adalah tidur nyenyak pemirsa. Entah itu tidurnya di bawah bantal, di atas kasur, ataupun di depan emperan. Yang penting tidur nyenyak. Tidur nyenyak adalah kenikmatan yang luar biasa. Ya, anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kebayang kalau kita tidur di atas hotel yang mewah ya, di atas kasur empuk tetapi tidak tidur nyenyak, gelisah. Waduh. Itu bukan kenikmatan pemirsa. Waduh, itu siksaan pemirsa. Waduh. Ya, oleh karena itu Mamang pun bersyukur meskipun tiduran di depan emperan, apalagi di kota Jogja yang alhamdulillah aman ketika itu. Mamang tertidur nyenyak pemirsa, menunggu adzan subuh, serasa tidur ya, mirip-mirip film daun di atas bantal pemirsa. Waduh. Ya, salah satu film legendaris dari tahun 1998. Dan film ini punya makna dan filosofi dan mengajarkan kepada kita pemirsa. Saudara penasaran tentang cerita film daun di atas bantal? Memang sudah bahas ya di episode kemarin, episode ke-14. Nah, bagi saudara yang baru datang di episode ke-15 ya tonton ya. Ada di link deskripsi. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang meninggalkan kota Tasikmalaya di Provinsi Haji Udin, Provinsi Jawa Barat. Yang kebetulan ketika episode ini tayang, Provinsi Jawa Barat sedang dipimpin oleh Gubernur Gubernur Bapak Aing ya, Kang Deddy Mulyadi. Mudah-mudahan beliau menjadi pemimpin Nusantara amin. Nah, dari kota Tasikmalaya alhamdulillah sudah sampai di kota Yogyakarta ya, kota terindah dan tercantik-cantikku. Waduh, kota teristimewa di Republik Indonesia. Oleh karena itu Mamang pun berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan Sinuhun Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Sultan Jogja, Sultan kita semua. Meskipun Mamang bukan orang Jogja, bagi Mamang beliau adalah Sultan bangsa Indonesia. Berumur panjang dan sehat-sehat selalu, amin. Selain itu, ketika episode ke-15 ini tayang, negeri kita sedang dipimpin oleh Sang Presiden Macan Asia yang mudah-mudahan membawa negeri kita menjadi negeri yang damai, sejahtera, tentram, adil, makmur, dan terbebas dari hama-hama, dan bisa mententramkan bangsa Indonesia, mendamaikan bangsa Indonesia, serta mendamaikan dunia. Karena ketika video ini tayang, dunia kurang baik-baik saja pemirsa. Selat Hormuz masih terjepit ya. Rudal masih hilir mudik pemirsa antara Iran dan Israel pemirsa. Waduh. Paman Gober masih puyeng 7 keliling dan Israel ya kembang kempis menuju kepunahan. Waduh. Dan dunia merembet menuju perang dunia ketiga pemirsa. Waduh. Ya Mamang doakan mudah-mudahan jangan sampai perang dunia ketiga pemirsa. Karena kalau sudah sampai ke perang dunia ketiga menggunakan teknologi canggih sekelas nuklir, siap-siaplah saudara akan kembali ke zaman batu pemirsa. Waduh. Memang sudah bahas ya bahayanya perang dunia ketiga pemirsa di episode kemarin pemirsa. Ya scroll aja lah, ada di link deskripsi. Oleh karena itu Mamang berdoa mudah-mudahan saja dunia kembali damai
Palestina kembali merdeka dan terbebas dari hama-hama Israel, dan mudah-mudahan Palestina menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang sejahtera seperti sejak zaman dahulu kala sebelum berdirinya negara Israel. Ya, mudah-mudahan Palestina kembali merdeka. Free Palestine, merdeka Palestina. Amin. Hello guys, ya, ketika menunggu adzan subuh, tiduran di depan emperan minimarket, memang pun bergerak lagi mencari mencari masjid pemirsa. Karena kebetulan menjelang subuh itu ya terdengar sayup-sayup, ya ada yang mengaji juga di speaker, waduh, ada yang sholawat juga dan sebagainya pemirsa. Memang pun memasuki banyak gang dan banyak jalan ya untuk mencari masjid untuk sholat pemirsa. Alhamdulillah banyak sekali masjid. Nah, ketika keliling-keliling ya di sekitaran stasiun kota Yogyakarta dan juga Pasar Kembang, memang pun banyak melewati gang-gang Pasar Kembang pemirsa. Waduh, ternyata ramai pemirsa gang-gang Pasar Kembang. Padahal ini waktu dini hari dan menjelang subuh pemirsa. Mungkin sebagian orang tertidur lelap, tetapi di sini banyak aktivitas juga pemirsa. Banyak yang nongkrong juga pemirsa, apalagi yang nongkrongnya bohai-bohai semua. Aduh. Kinclong pemirsa. Kicau mania. Aduh, banyak kicau mania di sini. Oke pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang suka ke Pasar Kembang ya, apalagi gang antara gang Hotel Usuli dan Hotel Abadi ya, gang Sarkem 3, mungkin saudara tak asing ya, banyak kicau mania di sana, atau mungkin saudara pelanggan kicau mania pemirsa. Waduh, dan memang pun tak sengaja masuk ke sana ya, banyak kicau mania juga pemirsa. Waduh, kicau mania ya, ada yang coklat, ada yang putih ya. Wah, kicau mania semua pemirsa. Namun sayangnya memang bawa istri ya. Kalau nggak bawa istri nggak tahu tuh terbawa kicau mania pemirsa. Waduh. Ternyata aktivitas di kicau mania Pasar Kembang itu ramai sekali pemirsa. Padahal ini waktu mungkin tinggal 2 jam lagi ya menjelang adzan subuh pemirsa. Suasananya ramai, mirip-mirip di Pantai Kute Bali pemirsa, atau di daerah-daerah Sanur ya, Nusa Dua, waduh, Pangandaran ya, dimana semakin malam bukan semakin sepi tapi semakin ramai pemirsa. Apalagi menjelang subuh semakin ramai juga pemirsa. Waduh, mirip-mirip pukul 8 malam padahal ini menjelang subuh. Waduh, ramai pemirsa. Ya menjelang ya dini hari, tengah malam sampai subuh ya ramai pemirsa di sini. Begitu ramainya ya, banyak aktivitas, ada tukang cilok juga, tukang bakso ya, bakmi Jawa, angkringan, beca-beca, dan termasuk juga ya kicau mania pemirsa. Waduh. Ternyata tak sadar memang memasuki daerah kicau mania pemirsa. Kicau mania. Ya, bagi saudara yang belum tahu Pasar Kembang atau Sarkem ya, ternyata sama dengan halnya kalau di Bandung itu Saritem pemirsa. Waduh, tempat yang kicau mania ya. Banyak ya mbak-mbak yang cantik-cantik. Waduh. Dan juga yang aduhai pemirsa. Bagi saudara yang suka jajan ke sini, inilah tempat destinasinya pemirsa. Ya, untuk melepas dahaga pemirsa. Waduh. Kicau mania yang ada di Sarkem ini kelasnya kalau di kereta api mirip kereta api premium pemirsa ya. Dimana tempat duduknya eksekutif. Waduh, tapi harganya ya ekonomi pemirsa. Waduh. Ternyata konon katanya miring-miring kicau mania di sini pemirsa. Ya pasaran sekitar 300 sampai 500 ribu pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang mendapatkan kicau mania yang lebih bagus, waduh, ya kalau beruntung dapat harga yang miring dengan speknya Sultan pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, memang pun hanya lewat saja di daerah kicau mania ya, sambil ya cuci mata lah kiri kanan ya.
Namun sayangnya karena ada istri jadi tak berani yang mendekat pemirsa. Waduh, tapi nggak tahu kalau Mamang sendirian ke sini. Waduh, mungkin ya Mamang pun akan masuk sangkar pemirsa. Ya, tergoda kicau mania. Maaf. Bagaimana bisa tergoda pemirsa ya, kicau manianya kinclong. Waduh, aduhai. Wah, ya, terpesona, aku terpesona. Apalagi tarifnya agak miring pemirsa. Aduh. Ya, waduh ya, siapapun yang masuk ke daerah kicau mania ini insya Allah akan masuk sangkar pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, yang menjadi pertanyaan ya, kenapa daerah kicau mania alias lokalisasi itu berada di sekitaran stasiun kereta api pemirsa. Hampir setiap daerah itu dekat dengan pasar, terminal, dan stasiun kereta api. Salah satunya adalah Saritem. Saritem di kota Bandung ini dekat sekali dengan pasar dan stasiun kereta api. Waduh, begitu juga di kota Tasikmalaya atau tempat-tempat yang lain ya, di Gang Dolinya Surabaya juga sama pemirsa. Pasar, stasiun, terminal, dan juga pelabuhan. Ya, tempat-tempat penting itulah banyak sekali ya dijadikan tempat arena kicau mania pemirsa. Yang menjadi pertanyaan kenapa? Begitu juga dengan Sarkem ya, Sarkem atau Pasar Kembang ini yang konon katanya sejak zaman dahulu kala ya terkenal dengan kicau mania. Itu dekat dengan pasar dan juga stasiun kereta api. Waduh. Dan ini terjadi sejak zaman dahulu kala, sejak zaman era kolonial Belanda pemirsa. Pasar, terminal, stasiun, pelabuhan ya adalah tempat adanya kicau mania, arena kicau mania atau istilah lainnya lokalisasi pemirsa. Waduh, kenapa tuh? Jadi Pasar Kembang ini atau Sarkem ini adalah kicau mania, salah satu kicau mania lokalisasi yang ada di kota Yogyakarta pemirsa. Mirip-mirip kalau di Bandung adalah Saritem pemirsa. Waduh. Ya, terkenal sejak zaman dahulu kala pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia ya. Meskipun pekerjaan kicau mania dianggap negatif oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, namun ternyata beliau ini adalah para pahlawan pemirsa. Waduh, bahkan kicau mania di era perang kemerdekaan adalah pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita bisa merdeka berkat kicau mania pemirsa. Waduh, ternyata kicau mania yang ada di Sarkem atau Pasar Kembang adalah kicau mania yang dahulu membantu kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi mereka ini adalah pahlawan. Bahkan sampai hari ini pun kicau mania di seluruh Nusantara atau Indonesia termasuk di Sarkem adalah pahlawan pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, kicau mania. Waduh. Mama akan sedikit bahas tentang kicau mania di Pasar Kembang Yogyakarta. Mereka ini adalah pahlawan ya bagi bangsa Indonesia. Saudara yang penasaran, mari kita tonton ya kicau mania. Yang penting saudara tahan saja ya. Asal bisa nahan saja pemirsa. Kalau yang tak tahan ya, yang membosankan ya, yang tidak suka, simpel dengan Mamang skip aja lah ya. Karena Mamang pun berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, siapapun yang bisa tahan menonton episode ke-15 sampai tamat, mudah-mudahan beliau berumur panjang, dilancarkan rezekinya, dan mudah-mudahan saja salah satu keturunan saudara ada yang menjadi pemimpin di Nusantara ini, dan mudah-mudahan rezekinya lancar dan mudah-mudahan menjadi CEO. Amin. Namun bagi saudara yang tak tahan ya, mana tahan, tak tahan ya, skip aja lah. Karena kuota internet saudara tak tercover dana antara, tak tercover dana sosial ya. Apalagi minta ke Mamang aja kan belum menjadi presiden ya. Mamang aja kan mencari wifi gratis ya untuk mengupload episode ke-15 ini.
Oleh karena itu, bagi saudara yang pecinta kicau mania yang tak tahan ya, simpel dengan Mamang, skip aja lah. Oke pemirsa yang Oke pemirsa yang berbahagia. Mamang pun berbicara kicau mania sesuai dengan informasi dan sumber yang Mamang dapatkan. Ya mohon maaf aja apabila ada sumber dan informasi yang kurang akurat. Mari kita sharing-sharing di kolom diskusi. Namun bagi saudara yang mau diskusi dan komentar, jangan berbuat keonaran ya. Jangan seperti Mossad yang bikin kegaduhan, adu domba. Apalagi seperti Abu Randa yang menggonggong ya. Mohon maaf aja apabila ada yang menggonggong seperti Abu Randa dan bikin keonaran di channel Mamang. Mamang sebagai admin otoriter pecinta kicau mania, Mamang akan skip ya. Karena channel Mamang ini channel yang penuh perdamaian, bukan bikin keonaran. Kicau mania, kicau mania. Rebes kicau mania rebes. Oke guys, ketika saudara turun dari stasiun kereta api Yogyakarta atau stasiun Tugu Yogyakarta dan saudara keliling-keliling sekitaran stasiun Tugu Yogyakarta, saudara sudah memasuki area Pasar Kembang. Nah, kalau saudara salah masuk ke salah satu gang di area Pasar Kembang ini, maka saudara akan memasuki daerah arena kicau mania pemirsa. Waduh, kicau mania. Dan disinilah tempatnya kicau mania pemirsa. Kicau mania yang grace yang bagus-bagus. Waduh. Ya kelasnya eksekutif, harganya ekonomis premium pemirsa. Waduh. Bahkan di tempat ini juga ada jenis kompartemennya juga pemirsa. Waduh, ya kelas kompartemen, kelas bisnis ya, kelas eksekutif ya ada di sini. Termasuk kelas ekonomi premium. Waduh. Dan insya Allah ya harga-harganya miring-miring pemirsa. Asalkan saudara bisa jago nawar ya. Kalau saudara beruntung kelasnya eksekutif, harganya ekonomi premium. Dilansir dari detiktravel.com dengan judul artikel Gang 3 Sarkem, kawasan prostitusi di jantung kota Yogyakarta. Waduh. Ditulis oleh Lintia LC, edisi 6 September 2023. Gang 3 Sosrowijayan yang juga dikenal dengan nama Sarkem alias Pasar Kembang, identik sebagai tempat kegiatan kicau mania di kota Yogyakarta. Jalan Sosrowijayan berada antara kawasan Malioboro dan stasiun Tugu Yogyakarta atau stasiun Yogyakarta. Tepatnya di Kelurahan Sosromeduran, Kemantren Gedong Tengen, Kota Jogja. Ya, bagi saudara yang keluar dari stasiun Tugu Jogja ya, dari pintu selatan, saudara tinggal tegak lurus saja ya. Di situ ada gang ya, Gang Sosrowijayan 3 di antara Hotel Usuli dan Hotel Abadi. Saudara masuk lagi ke sana, semakin dalam semakin ramai di sana. Ya, saudara akan menemukan kicau mania. Waduh. Kalau di luar terlihat serasa sepi pemirsa, apalagi kalau dini hari ya. Tapi kalau saudara lebih dalam lagi, semakin dalam, saudara akan menemukan kota Atlantis yang hilang pemirsa. Waduh. Megah dan ramai pemirsa, padahal ini dini hari. Semakin malam semakin meriah. Semakin malam semakin berkicau pemirsa. Waduh. Sosrowijayan berkembang menjadi dua wilayah, yaitu Sosrowijayan Wetan dan Sosrowijayan Kulon. Kedua area itu memiliki persamaan dalam hal tata letak dan karakteristik bangunan, serta akses masuk ke dalam kampung Sosrowijayan. Kedua kampung tersebut memiliki dua gang, yaitu Kampung Sosrowijayan Wetan, Gang 1 dan 2. Lalu Kampung Sosrowijayan Kulon, Gang 3 dan Gang 4. Menurut sejarah perkembangannya,
Kampung Sosrowijayan Wetan terkenal dengan sebutan kampung turis karena mayoritas bangunan yang ada di sana disewakan bagi para wisatawan, baik asing maupun domestik. Dan di tempat ini ya banyak sekali losmen, penginapan yang harganya miring-miring tetapi kelasnya dunia karena banyak bule. Maka dikenal juga kampung bule di sini. Waduh. Ada juga turis lokal juga. Harganya per malamnya itu sekitar 50.000 pemirsa. Ya 50 sampai 200 ribuan. Gang 1 dan 2 Sosrowijayan itu juga mendapatkan predikat Gang 1000 Penginapan. Jadi bagi saudara yang turun dari stasiun kereta api Tugu Yogyakarta ya, kalau ingin mendapatkan hotel ini sulit ya, atau tidur di emperan ini tak mau, ada penginapan yang harganya miring-miring ya. Waduh, 1000 penginapan, yaitu Gang 1 dan Gang 2 Sosrowijayan Wetan. Nah, bagi saudara yang tidak tahu, keluar dari pintu stasiun selatan Tugu Yogyakarta ke arah kiri, ke arah dekat Malioboro. Nah, di situ ada tulisan Gang 1 dan Gang 2. Atau cari aja di Google Map. Tak heran di tempat ini banyak sekali turis, baik itu lokal maupun luar negeri pemirsa. Kawasan itu menjadi jujugan turis seiring dengan perkembangan yang terjadi di kawasan Malioboro. Karena kawasan Malioboro ini adalah kawasan yang tempat wisata orang ke Yogyakarta pemirsa. Ya, banyak turis asing dan wisatawan lokal keluar masuk penginapan di Gang 1 dan Gang 2 Sosrowijayan. Gang ini memiliki bangunan lebih modern dan bersih. Saat petang hingga malam, aktivitas kuliner semakin hidup dan suasananya tenang. Berbeda hal dengan Kampung Sosrowijayan Kulon, dikenal dengan sebutan Sarkem, singkatan dari Pasar Kembang. Di Gang 3 lebih gelap dengan deretan rumah warga dan penginapan yang tampak seperti rumah biasa ya, dan mural di tembok-tembok gang. Di gang ini pada awal malam terlihat beberapa perempuan duduk-duduk di depan rumah-rumah sederhana di dalam gang, seperti ya kumpul-kumpul biasa pemirsa. Semakin malam semakin ramai pemirsa. Waduh, kumpulan laki-laki 40 tahunan sedang menonton TV di tepi jalan gang. Penjual sate langanan warga yang baru datang dan beberapa warga yang bersantai di depan gang. Suasana masih sangat sepi, hanya tampak kelap-kelip lampu dan pintu tempat karaoke mulai dibuka pemirsa. Jadi karaoke-nya seperti rumah warga. Waduh. Namun semakin malam semakin berkicau pemirsa. Waduh. Ternyata Gang 3 makin hidup, semakin malam semakin hidup. Seolah sudah menjadi rahasia umum. Rahasia kok umum ya. Gang 3 Sosrowijayan di Yogyakarta adalah tempat kicau mania. Waduh, kicau mania. Waduh. Jadi bagi saudara yang ingin ya destinasi kicau mania ya di kota Yogyakarta yang harganya miring-miring ya, carilah Gang 3 Sosrowijayan. Tepatnya di antara Hotel Usuli dan Hotel Abadi pemirsa. Merujuk beberapa sumber, kenapa gang ini dijadikan tempat kicau mania alias lokalisasi prostitusi? Ya, berdasarkan sumber-sumber termasuk pernyataan warga setempat. Ya, kicau mania alias wanita penghibur dan pemandu karaoke di sini kebanyakan berasal dari luar kota Yogyakarta. Seperti ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dari luar Jawa, bahkan dari Jawa Barat. Waduh. Menurut budayawan Yogyakarta, Bapak Ahmad Kharis Jubair, Gang 3 bukanlah kawasan lokalisasi resmi. Praktik prostitusi di sini menjadi fenomena terbuka yang diterima masyarakat seiring waktu. Selain karena sudah terbiasa, praktik ini juga terus berjalan karena warga lain pun ikut merasakan dampak ekonomi di dalamnya. Waduh, ternyata ada kicau mania itu menggerakkan seluruh UMKM di dalam pemirsa. Menurut Bapak Karis, bagaimanapun juga
kegiatan itu pasti menjadi satu pemicu ya atau multiplier effects bagi kegiatan ekonomi yang lain. Pasti ada yang jual makanan, ada yang jual jasa kamar ya, yang tadinya rumah biasa, kontrakan biasa ya, disewakan juga pemirsa. Ada penginapan juga, ada jasa tukang parkir, kemudian jasa keamanan dan sebagainya. Jadi kita tidak bisa melihat kegiatan itu semata-mata negatif ya, kata Bapak Karis yang mengutip dari detiktravel.com. Baginya sangat disayangkan bahwa Yogyakarta tidak lagi memiliki tempat lokalisasi, sehingga praktek prostitusi ini tidak lagi memiliki kontrol dan bisa membahayakan pelaku kegiatan serta orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau kicau-mania tidak diberi tempat ya, pasti kicau-mania akan berkicau di sembarang tempat pemirsa, dan itu menyulitkan ya untuk mengontrol. Salah satunya peredaran ya penyakit berbahaya, peredaran minuman keras, peredaran barang-barang terlarang, kriminalitas dan sebagainya. Waduh. Jadi kalau di satu tempat kan seperti zaman dahulu, ketika zaman Orde Baru, Orde Lama ada istilah lokalisasi resmi. Salah satunya kalau di Kota Bandung adalah Saritem pemirsa. Di situ ya semua yang ingin kicau mania dikumpulkan di situ, sehingga Dinas Kesehatan bisa mendatanya, termasuk juga aparat keamanan bisa memantaunya. Waduh. Nah, bagi saudara yang ingin kicau mania yang tak mau ditipu ya bisa ke sana pemirsa. Waduh, dan itu resmi. Bahkan ada pemasukan bagi negara pemirsa. Namun sekarang ya lokalisasi itu dibubarkan. Efeknya ya bisa di mana-mana pemirsa dan sulit untuk mengontrolnya. Apalagi ya untuk pemasukan kepada negara. Waduh. Sebenarnya profesi prostitusi, prostitusi, pekerja seks atau kicau mania adalah pekerjaan tertua di dunia. Sudah ada sejak zaman ribuan tahun yang lalu, bahkan sejak zaman peradaban kuno ini ada, atau zaman purba juga ada pemirsa. Waduh. Dan itu ternyata ada kontribusinya juga. Salah satunya pada masa era zaman kuno, ya zaman kerajaan Mataram kuno. Dalam prasasti-prasasti zaman Mataram kuno, ya yang namanya pekerja seks atau kicau mania ternyata dikelola oleh kerajaan. Ada pemasukan bagi kerajaan dan bikin kemakmuran sekitarnya. Waduh, saudara tertarik? Insya Allah Mamang akan bahas ya di episode yang lain. Bahkan setiap kerajaan-kerajaan di Nusantara sejak zaman Hindu Buddha bahkan sampai kerajaan Islam yang namanya pekerjaan kicau mania ada loh, bahkan dikelola oleh kerajaan. Insya Allah Mamang nanti akan bahas di episode yang lain. Nah sekarang fokusnya ke kicau mania yang ada di Sarkem, Pasar Kembang, Yogyakarta. Ini kan bisa dikatakan bisnis terselubung. Selain moral juga ada dampak penyakit kelamin, setidaknya sifilis, gonore atau HIV yang tidak bisa disembuhkan. Itu kalau ada di lokalisasi ya, lebih enak mengontrol dari segi kesehatan dan segala macamnya. Tapi dengan alasan moral, akhirnya lokalisasi yang dulu dihilangkan. Justru yang berbahaya itu sekarang ya, menggunakan aplikasi-aplikasi pemirsa, sehingga tak bisa terkontrol pemirsa. Waduh. Ya HIV bisa tersebar tidak terkontrol pemirsa. Bapak Dayat, salah satu warga Sarkem, menyebutkan bahwa pernah ada larangan praktek prostitusi dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta di kawasan Gang 3. Semua aktivitas tersebut dipindahkan ke Merican atau lokalisasi Sanggrahan yang sekarang berubah fungsi jadi terminal bus Giwangan. Waduh. Kata Bapak Dayat, dulu pernah dilarang tahun 70-an gitu. Berhenti sebentar aja. Habis itu ya balik lagi ke sini. Pada akhirnya ya prostitusi di Gang 3 Sarkem menjadi rantai ekonomi dan pekerja, langganan maupun warga setempat. Meskipun dianggap kegiatan negatif,
praktiknya tidak bisa dihentikan tanpa ada solusi bagi perekonomian mereka. Uniknya lagi, meskipun zaman sekarang yang namanya ingin mendapatkan kicau mania, kita bisa menggunakan micet dan atau aplikasi-aplikasi yang berbau-bau kicau mania, pemirsa. Begitu mudah dipesan ya, dan barang segera diantar, bahkan COD-an, pemirsa. Waduh. Dan kita bisa memilih dimanapun mereka berada. Namun sayangnya ya, tempat lokalisasi atau tempatnya pasar seperti Sarkem ini adalah tempat yang ideal, pemirsa, karena kebanyakan yang menggunakan micet itu ya itu berinteraksinya lewat aplikasi yang terkadang antara foto dengan barang yang datang itu berbeda, pemirsa. Akhirnya mereka pun ya kebanyakan tak memilih menggunakan yang berbau-bau online, pemirsa. Waduh, dan kebanyakan mencari yang benar-benar bisa dilihat langsung. Salah satu tempatnya adalah Sarkem 3. Meskipun ya menggunakan teknologi canggih zaman sekarang, online-onlinean, pasar Sarkem ini ya adalah tempat yang ideal juga, masih ramai sampai hari ini, bahkan lebih ramai lagi, pemirsa. Meskipun dilarang oleh pemerintah, ya tetap aja ini adalah rahasia umum. Ya, rahasia umum. Meskipun rahasia, ya kita pura-pura nggak tahu aja lah. Atau mempencarang kalau bahasa Sunda. Prostitusi adalah salah satu profesi tertua di dunia. Sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu sampai hari ini. Dan prostitusi masih dianggap negatif oleh sebagian besar masyarakat di dunia. Namun profesi ini sulit dihentikan. Kenapa tuh? Karena ada hubungannya dengan ekonomi dan kemiskinan. Dua hal inilah yang menyebabkan bahwa kicau mania tetap berkicau, pemirsa. Waduh. Profesi ini sangat sulit dihentikan karena melibatkan mata rantai ekonomi, yaitu ada penawaran dan permintaan yang kompleks. Praktik ini bertahan bukan hanya karena masalah ekonomi atau desakan hidup, melainkan juga tingginya permintaan dari pelanggan. Selama ada pelanggan yang memintanya, waduh, selama itu pula ya kicau mania tetap berkicau. Ya, kicau mania ada karena ada permintaan, ada pasar ya. Kita mau dagang buah ya, penghasil buah. Kalau ada yang mau beli ya, pasti kita besok hari akan menanam lagi buahnya, ya memproduksi lagi buahnya dan terus karena menghasilkan uang. Bayangkan kalau tidak ada yang membeli buah kita ya, tidak ada yang membeli dagangan kita, mungkin kita akan berhenti. Begitu juga dengan prostitusi, dengan kicau mania ya. Kicau mania ini adalah salah satu profesi yang bermodalkan sedikit, pemirsa. Waduh, asalkan good looking ya dan good afternoon. Good night ya. Yang penting good aja lah. Waduh. Jadi modalnya modal good looking tubuh kita. Waduh. Dan juga ya keberanian kita untuk melakukannya. Dengan modalnya sedikit ya, apalagi permintaannya tinggi, waduh. Maka yang namanya kicau mania alias prostitusi ya tetap aja, tetap jalan, pemirsa. Waduh, meskipun kita sudah dapat uang banyak, tetapi adanya permintaan tinggi dan mudah mendapatkan uang, itu tetap dilakukan, pemirsa. Tak bisa dihentikan. Waduh, lebar kalau dihentikan ya, sayang untuk dihentikan. Ya, sayang uangnya banyak, pemirsa. Jadi yang namanya kicau mania sampai hari kiamat pun akan tetap ada, pemirsa. Kecuali kalau pelanggannya atau permintaannya tidak ada lagi. Waduh, kalau pelanggannya semuanya tidak ada lagi yang jajan kicau mania, insya Allah ya profesi kicau mania pun akan terhenti, pemirsa. Waduh. Yang kedua, karena ada celah hukum juga ya, celah hukum yang sangat longgar. Hukum dari negara yang longgar inilah yang membuat orang ya bebas untuk melakukan kicau mania.
Beberapa alasan utama mengapa kicomania sangat diberantas. Yang pertama adalah faktor ekonomi dan kemiskinan. Ketimbangan finansial dan desakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, untuk makan, minum, ya, dan sulit mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak. Maka profesi kicomania tetap ada. Apalagi ya, kalau pelanggan-pelanggannya masih ada permintaan dari pasarnya. Kalau pasar hidung belang dan buaya daratnya masih ada, pemirsa. Maka kicomania pun masih tetap ada, ya, masih tetap dilakoni. Apalagi ya, kicomania ini mereka melakukan itu karena kebutuhan hidup sehari-hari. Lalu yang kedua, tingginya permintaan. Dorongan hasrat biologis, rasa iseng, hingga penyimpangan perilaku dari pihak pengguna alias hidung belang menjadi bahan bakar utama yang membuat bisnis ini tetap hidup dan menguntungkan. Yang ketiga, ternyata bekerja di dalam kicomania alias prostitusi ini fleksibel banget, pemirsa. Contohnya, mereka bisa di mana saja, termasuk di lokalisasi. Jikalau ditutup bisa di mana saja, termasuk di media sosial juga, pemirsa. Asalkan ya mereka bisa memasarkan, ada yang permintaannya, ya bisa di mana saja, pemirsa. Fleksibel banget. Nah, dari fleksibel kemudahan inilah dan juga modalnya yang sedikit, menguntungkannya besar, dapat uang instan. Apalagi ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka yang namanya kicomania tetap ada. Ada sebagian yang kicomania yang terjerat sindikat perdagangan orang. Banyak pekerja seks terjebak dalam lingkaran utang atau diancam oleh sindikat perdagangan manusia. Hal ini membuat mereka tidak bisa keluar, ya, meskipun ingin berhenti dari industri tersebut. Ya memang ya, ada juga perdagangan orang. Namun seadanya perdagangan orang, kalau pelanggannya tidak membutuhkan kicomania, otomatis ya mereka pun akan terhenti sendiri, pemirsa. Jadi utamanya ada di pelanggannya, ada di permintaannya, ada di hidung belangnya, pemirsa. Selama mereka membutuhkan kicomania, ya kicomania pasti akan tetap langgeng, pemirsa. Lalu yang terakhir, stigma sosial. Stigma negatif dari masyarakat seringkali mempersulit ya mantan-mantan kicomania untuk kembali ke kehidupan sosial dan mendapatkan pekerjaan formal, sehingga mereka kembali terjerumus ke dunia prostitusi. Yang tadinya mau insaf, karena ada stigma sosial akhirnya kembali lagi. Nah, yang namanya manusia ada salahnya, ada benarnya. Manusia yang terbaik adalah manusia yang mengakui kesalahan dan memperbaiki kesalahan dan kembali ke jalan yang benar. Jangan sampai seolah-olah kita berada di jalan benar, ternyata kita ada di jalan yang salah. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang kembali ke jalan yang benar, insaf, ya, kita sebagai manusia harus menghormatinya, karena merekalah orang yang diberi hidayah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya, memang doakan bagi yang bekerja kicomania, yang kembali ke masyarakat, yang insaf, mudah-mudahan menjadi orang sukses, orang makmur, dan kembali ke jalan yang benar, ya, ke jalan yang benar sesuai norma agama, norma sosial. Dan mudah-mudahan saja dapat hidayah dan juga rezeki yang melimpah. Amin. Biar bagaimanapun mereka ini adalah pejuang kehidupan ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pahlawan rupiah juga untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya, pemirsa. Oleh karena itu, mudah-mudahan mereka dapat jalan yang benar, hidayah dan juga pekerjaan yang layak, dan juga bisa mesejahterakan dan meninggalkan profesi kicomania. Sekalipun enak dan sekalipun ya tergiur ya, tergiur instan uangnya dan juga hal-hal yang lainnya, tetapi stigma negara kita ya bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan negatif, pemirsa. Oleh karena itu, mudah-mudahan saja yang menjadi pelaku kicomania mudah-mudahan kembali ke jalan yang benar dan dapat rezeki dan juga pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, pemirsa yang berbahagia, meskipun kicomania dicap negatif, ternyata beliau ini adalah pahlawan
pahlawan penyumbang ekonomi rakyat, pahlawan menggerakkan UMKM, termasuk pahlawan kemerdekaan. Dikutip dari pernyataan Presiden Soekarno pernah menyebut bahwa perempuan-perempuan pekerja seks bertindak sebagai pejuang kemerdekaan dan sangat penting bagi para pejuang kemerdekaan, yaitu sebagai mata-mata yang menyuplai informasi, sabotase, bahkan juga salah satu bagian dari perang psikologi yang meruntuhkan moral prajurit Belanda. Waduh, menarik nih. Bahkan menurut beliau, menurut Bung Karno, kita bisa saja tidak merdeka, ya, kembali lagi dijajah, dikuasai Belanda, jikalau tidak ada peran serta dari para kicomania alias para pekerja seks. Waduh, kok bisa? Dilansir dari historia.id dengan judul artikel Barisan Wanita Pelacur Penyebar Bakteri di Markas Tentara Belanda. Sekelompok pekerja seks komersial diorganisir oleh seorang jenderal Republik Indonesia, ya, untuk menyebarkan penyakit, menurunkan moral sedardu Belanda, dan mengulik informasi dan mata-mata serta sabotase. Waduh. Satyagraha masih ingat bagaimana pada tahun 1946-1947 perang telah membuat kota Yogyakarta begitu kumuh. Seiring membanjirnya para pengungsi, kota itu menjadi kawasan yang rawan tindak kejahatan. Para maling berkeliaran bukan saja di malam hari, di siang bolong juga. Waduh. Namun yang paling memusingkan bagi Sinuhun Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, ayah dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Yogyakarta pun menjadi wilayah teraktif dalam soal transaksi esek-esek. Waduh, kicau mania pemirsa. Waduh, sang sultan pun pusing ya. Praktek pelacuran marak di berbagai sudut kota hingga Yogyakarta saat itu terancam penyakit kelamin. Kenang jurnalis tua yang pernah menghabiskan masa remajanya di kota Godeg tersebut, yaitu Bapak Satyagraha. Situasi itu pula dikeluhkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 di hadapan Mayor Jenderal Mustopo. Kepada penasehat khusus militer Presiden Soekarno itu, Sri Sultan meminta solusi supaya kota yang dipimpinnya kembali aman dan tentram. Entah bagaimana awalnya, Mustopo kemudian memiliki ide nyeleneh, ya, agak lain ya. Waduh. Yaitu memperdayakan para kicomania untuk terlibat dalam perang kemerdekaan. Gimana caranya? Yang jelas caranya bukan mengangkat senjata, pemirsa. Waduh. Cara nyeleneh sang jenderal itu dengan mengirimkan mereka ke daerah pendudukan Belanda dan melakukan praktek prostitusi di sana. Waduh, supaya orang-orang Belanda, tentara-tentara Belanda jajan-jajan pemirsa ya, jajan-jajan di sana. Tujuannya banyak pemirsa, banyak keuntungannya. Yang pertama ya, untuk mengorek informasi, alias para pekerja ini adalah mata-mata ya. Siapa tahu ketika aham-aham ya keceplosan ya, apalagi aham-ahamnya sama sang jenderal Belanda pemirsa, keceplosan informasi penting. Nah, informasi penting itulah sangat berharga bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Waduh. Jadi mereka ini dilatih mata-mata seperti James Bond pemirsa. Waduh. Nah, yang kedua ya, sebagai untuk menurunkan moral daya tempur para prajurit. Waduh. Karena ya keseringan jajan otomatis loyo pemirsa ketika bertempur. Apalagi yang paling gila adalah menyebarkan penyakit kelamin pemirsa, penyakit yang berbahaya. Jadi kalau sudah terserang virus Namrudnya para prajurit Belanda ya, otomatis daya tempurnya juga berkurang ya, banyak cutinya pemirsa ya. Waduh, udah uang jajannya habis, cutinya juga. Waduh, ditambah lagi untuk menguras sumber daya keuangan tentara Belanda pemirsa. Waduh, secara tidak langsung ya keuangan itu, nah Belanda akan kehabisan uang pemirsa karena jajan-jajannya itu pemirsa. Dan uang itu secara langsung masuk ke
khas Republik Indonesia. Jadi ternyata untuk mengacaukan dalam peperangan ya, sebuah negara bisa dikacaukan dengan dua hal pemirsa. Dengan psikologi dua hal. Yang pertama adalah dengan harta, yang kedua adalah dengan wanita. Nah, menurut Pak Mustopo atau Pak Muiz yang memang kutip dari sejarawan Murkadi di historia.id, mereka itu dilibatkan dalam pisiwar atau perang psikologis. Salah satu tujuan perang psikologi yaitu untuk melemahkan moral tentara musuh, melemahkan melemahkan sumber daya moralnya. Kalau moralnya sudah kacau mania, waduh, gara-gara jajan kicau mania, otomatis ya kita bisa mudah mengusir atau menyerang tentara Belanda. Waduh, melumpuhkan tentara Belanda. Bahkan kalau sudah kacau moralnya ya, enggan untuk berperang pemirsa. Pak Muiz atau Pak Mustopo kemudian menghimpun para pekerja seks komersial, bahkan bukan saja dari Yogyakarta, tapi sebagian juga didatangkan langsung, baik itu dari Surabaya dan Gresik, serta dari daerah Jawa Barat, Jawa Tengah sekitar. Para perempuan dunia malam itu lantas diajari hidup disiplin dan ilmu perang. Tak tanggung-tanggung, Pak Muiz atau Jenderal Mustopo ini mengangkat para instruktur militer untuk membimbing langsung para pekerja seks komersial itu. Salah satunya adalah Kolonel TB Simatupang. Masih segar dalam ingatan Bapak Simatupang, suatu malam dia dijemput oleh Pak Mustopo. Sang jenderal menyatakan bahwa sejak malam itu Bapak Simatupang harus memberikan pelajaran mengenai dasar-dasar ilmu perang kepada suatu kelompok yang sedang disiapkan menjalankan tugas di daerah musuh. Pada saat itu Pak Kolonel Simatupang ya dikiranya adalah pasukan biasa, waduh, atau rakyat biasa, laki-laki biasa pemirsa. Ternyata kicau mania pemirsa. Waduh, kincong-kincong lagi. Waduh. Waktu itu saya diajak memasuki suatu ruang pelajaran yang setengah gelap, dan di hadapan saya, waduh, ternyata perempuan muda semua. Matanya ditutup sehingga saya tak bisa mengenal mereka. Waduh. Ya kalau mata Pak Simatupang dibuka ya bisa-bisa terhipnotis kicomania pemirsa. Hal ini dikisahkan kepada koran Sinar Harapan edisi 30 September 1986. Untung bukan Mamang ya instrukturnya. Waduh, kalau Mamang instrukturnya udah lemas duluan. Di tengah berlangsungnya pendidikan militer itu, pada pertengahan tahun 1946, Markas Besar Tentara menugaskan Mustopo ke Pron Subang di Jawa Barat. Waduh, ya kicau mania yang di Yogyakarta ini dikirim ke Subang pemirsa. Dekat lemburnya Bapak Aing pemirsa. Waduh, di Pron yang juga dikenal sebagai sektor Bandung Utara Timur. Uniknya, Pak Mustopo ada di bawah komando seorang letnan kolonel, yaitu Sukanda Brata Manggala. Namun tak ada yang tidak mungkin di era revolusi. Apapun bisa diadakan, termasuk seorang letnan kolonel yang membawahi seorang mayor jenderal. Singkat cerita, Pak Mustopo pindah ke Pron Subang bersama kicau mania. 100 prajurit 100 prajurit kicau mania. Nah, prajurit kicau mania yang itu bernama Terate. Apaan tuh Terate? Pasukan Terate adalah pasukan tentara rahasia tertinggi yang terdiri dari 2 unit. Unit yang pertama adalah BM alias barisan maling, yaitu laki-laki atau perempuan yang hobinya maling. Yang tujuannya untuk mencopet para serdadu Belanda. Dan yang kedua adalah BWP. Nah, BWP ini adalah barisan wanita pelacur atau barisan kicau mania. Waduh, BWP ya. Ada pangkatnya juga di BWP ya. Waduh, ada prajurit 1, prajurit 2. Menurut sejarawan Robert Beckwith, sebagai komandan lapangan, Pak Mustopo menempatkan para kadet Akademi Militer Yogyakarta yang tengah belajar praktek tempur selaku salah satu instruktur di Akademi Militer tersebut. Pak Mustopo memang memiliki wewenang itu. 2 unit itu kemudian dioperasikan di dalam kota Bandung.
yang saat itu kota Bandung dan Jawa Barat sudah dikuasai oleh Belanda. Tugasnya selain untuk mencuri senjata, pakaian, dan alat-alat tempur yang dilakukan oleh BM, Barisan Maling, juga untuk menimbulkan kekacauan dan kebingungan di kalangan tentara Belanda, tulis Robert Pickert dalam bukunya Revolusi tahun 1945-1949. Khusus untuk Barisan Kicau Mania atau BWP, Pak Mustopo memberi target kepada mereka untuk menjadikan pos-pos militer Belanda di seluruh Jawa Barat kacau balau secara mental, sehingga hilang konsentrasi tempur mereka. Waduh, gimana mau konsentrasi? Waduh, kalau diserang secara biologis pemirsa, kalau kicau mania. Ternyata lebih jauh juga sang jenderal berharap Treponema pallidum atau istilah lain bakteri penyebab sipilis bersarang di tubuh para prajurit Belanda lewat adu mekanik dengan BWP pemirsa. Waduh. Dan inilah dikenal dengan senjata biologis. Penggunaan secara biologis itu bisa jadi terinspirasi dari pengalaman Bapak Mustopo semasa didikan menjadi perwira pembela tanah air peta ketika masa penjajahan Jepang di Bogor pada tahun 1944. Kala itu dia pernah membuat karya ilmiah berjudul Penggunaan Bambu Runcing yang pucuknya diberi tai kuda untuk pertahanan dari serangan biologi. Waduh. Di hadapan para perwira militer Jepang, Pak Mustopo mempresentasikan bagaimana kuman bakteri yang ada di bambu runcing itu yang berasal dari tai kuda bisa menjadi senjata biologi mematikan bagi musuh yang tertusuk. Bukan saja rasa sakit tertusukannya, tetapi masuknya bakteri yang sehingga tidak bisa disembuhkan lagi. Tidak hanya lulus dan menjadi yang terbaik, karyanya itu dipuji setinggi langit oleh para perwira tentara Jepang. Awalnya, misi BWP atau Kicau Mania bisa terwujud secara maksimal. Menurut Himawan Sutanto, alumni Akademi Militer Yogyakarta yang pernah menjadi anak buah Bapak Mustopo, banyak serdadu Belanda yang sakit terkena penyakit menular seksual, yang hilang konsentrasi. Bahkan yang paling gila adalah banyaknya desersi atau meninggalkan pos-pos penjagaan militer, meninggalkan tugas, banyak dinas luar ya, banyak cuti. Waduh, cutinya berhari-hari ya, tak kembali-kembali pemirsa. Sekalinya kembali sudah sakit dan meninggal. Waduh, atau kembali pulang nama pemirsa. Bahkan ada yang diceritakan ya, seorang prajurit pergi untuk jajan-jajan dan tak kembali pemirsa. Waduh. Dan yang paling gila, ada prajurit desersi malah ikut bergabung ke Tentara Republik Indonesia gara-gara terpincut oleh Kicau Mania pemirsa. Waduh. Serangan paha Kicau Mania ini menyebabkan situasi itu menyebabkan terjadinya evakuasi besar-besaran dari pos-pos militer Belanda. Mereka hingga otomatis mengurangi kekuatan personil tempur di garis depan. Waduh, ada pos-pos yang ditinggalkan, sengaja ditinggalkan oleh Belanda karena semua prajuritnya disersi pemirsa. Waduh, terkena hipnotisnya paha Kicau Mania pemirsa. Waduh, kelepak-kelepak pemirsa. Hal itu memudahkan tugas kami menghancurkan pos-pos mereka, ungkap mantan Panglima Kodam Siliwangi di tahun 1970-an, Bapak Himawan Sutanto. Nah, ketika perang kemerdekaan, akhirnya kita bisa memenangkan perang. Ya, perang berlarut-larut. Ada istilah perang agresi militer Belanda 1, Belanda 2 ya. Perang Pon Yogyakarta, Pon Bandung dan sebagainya. Nah, dari semuanya perang itu, ya ternyata kita bisa memenangkan perang kemerdekaan. Ada peran penting dari Barisan Kicau Mania atau BWP pemirsa. Nah, peran penting inilah ya yang menyebabkan kekuatan Belanda melemah pemirsa.